Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan Erick dalam wawancara eksklusif bersama media Korea Selatan, Best 11. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya pada Rabu, Erick Thohir mengungkapkan kepada Best 11 soal peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia kita punya sisa 4 pertandingan. Kami fokus menghadapi 4 pertandingan. Karena untuk lolos harus menjadi nomor 2 di grup, atau kamu harus melewati playoff jika peringkat 3 atau 4, ucap Erick Thohir. Erick Thohir pun berpesan bahwa para pemain timnas Indonesia harus bersatu kembali dan siap bertarung lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ketiga, grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang dijalani. Tim asuhan Shin Tae-yong ini masih memiliki 4 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Lalu Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Sedangkan di laga penutup Indonesia akan menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Dalam wawancara bersama Best 11, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa PSSI juga sedang mempersiapkan timnas Indonesia muda untuk lolos ke Olimpiade. Calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Ole Romeni, dikabarkan akan siap debut dengan seragam timnas pada bulan Maret 2025 mendatang. Penyerang keturunan Belanda Indonesia tersebut disebut proses naturalisasinya tengah dikejar proses naturalisasinya saat ini. Kabar tersebut diungkapkan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Hitungan kami untuk melawan Australia mudah-mudahan dan tidak jauh beda dengan proses 2 pemain lainnya. Jangan menyalahkan lembaga. Reses juga ada waktunya, ujar Arya Sinulinga. Hingga kini DPR RI memang tengah masuk masa reses akhir tahun dan diprediksi baru bisa memproses naturalisasi Ole Romeni pada bulan Januari 2025 mendatang. Namun, pemain asal klub FC Utrecht tersebut diharapkan bisa debut saat timnas Indonesia melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang. Di sisi lain, komitmen PSSI untuk segera merampungkan proses naturalisasi dari Ole Romeni membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai nasib program naturalisasi yang juga ditujukan kepada pemain keturunan lainnya, yakni Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini memang memutuskan untuk menjalani proses naturalisasi dan dikabarkan akan segera membela timnas Indonesia. Namun, menurut Arya Sinulinga, proses naturalisasi Mauro Zijlstra masih dalam tahap proses verifikasi berkas dan akan ditindaklanjuti apabila sudah memenuhi kriteria. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa Mauro Zijlstra masih belum menjadi prioritas naturalisasi dibandingkan Ole Romeni saat ini. Mauro Zijlstra sendiri kini merupakan punggawa klub asal Belanda, FC Volendam. Dirinya yang kini menjadi penyerang utama tim U21 klub tersebut tentunya diharapkan menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zijlstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Hae secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Hae difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal.
Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya.